Saudara, di masa tahun ajaran baru ini, para siswa dari berbagai jenjang pendidikan kembali menjalani pembelajaran di sekolah masing-masing. Namun, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah-sekolah negeri diwarnai berbagai masalah. Sebagai informasi, saudara, PPDB untuk tingkat SD, SMP, dan SMA bisa melewati 4 jalur, yakni zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Dan proses PPDB di jalur zonasi lah yang kerap timbul berbagai protes, bahkan muncul adanya dugaan kecurangan. Mengingat kuota penerimaan siswa melalui sistem zonasi paling besar dibandingkan dengan jalur yang lain. Ya, saudara, di Tangerang, Banten ini seorang kakak mengungkapkan kekecewaannya lantaran sang adik tak lolos masuk SMA Negeri 5 Kota Tangerang, Banten melalui sistem zonasi. Aksi protes pun dilakukan dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Sang kakak mengaku adiknya telah memenuhi seluruh persyaratan saat mendaftar ke sekolah melalui jalur zonasi. Namun kemudian gagal. Padahal menurutnya jarak rumah dengan sekolah hanya terpaut 412 meter. Sang adik pun dinyatakan lolos verifikasi. Namun beberapa hari kemudian namanya mendadak hilang dan berganti nama orang lain. Dari tanggal 3 sampai tanggal 6 itu aman dari jadwal pendaftaran. Tapi tanggal 7 pagi jam 8 ada perubahan, katanya itu pada saat dijelasin kemarin ada verifikasi. Lalu verifikasi sampai tanggal 7, kenapa nggak update? Setiap orang daftar itu harusnya kan update, jadi nggak perlu diverifikasi lagi dong, kan secara sistem langsung. Jadi di tanggal 7 itu hilang nama ada abang ini. Menanggapi video keluarga calon siswa yang mengukur jarak rumah ke sekolah secara manual ini, pihak SMA Negeri 5 Kota Tangerang, Banten buka suara. Mereka menegaskan bahwa alur proses pendaftaran calon siswa sudah dilakukan sesuai prosedur, yakni petunjuk teknis dengan berbasis sistem online. Humas SMA Negeri 5 Kota Tangerang mengatakan jika calon siswa yang masuk dalam zonasi PPDB tidak masuk dalam titik koordinat, maka pihak orang tua calon siswa bisa datang ke sekolah sebelum pendaftaran ditutup. Semuanya kan bersistem ya, jadi kalau memang itu jaraknya Ya, jadi saudara, keterangan dari kakak sang adik yang tidak lolos masuk sistem zonasi dan pihak sekolah pada intinya berbeda. Kalau dari sistem dari pihak keluarga mengatakan sudah lolos, namun sebaliknya keterangan dari pihak sekolah. Nah, adanya sejumlah ketidakpuasan dalam proses penerimaan siswa didik baru menuai dugaan terjadi kecurangan dalam PPDB. Antara lain, adanya calon peserta didik baru yang alamat tempat tinggalnya dipalsukan dan dibuat sedekat mungkin dengan sekolah tujuan demi bisa memenuhi syarat jalur zonasi. Menurut fakta di lapangan, saudara, terdapat calon siswa yang menggunakan alamat palsu agar calon siswa rumahnya dekat dengan sekolah tak bisa mendaftar. Dan ada pula orang tua yang kemudian diduga menitipkan nama anak-anak mereka pada kartu keluarga milik orang lain yang dekat dari sekolah yang diinginkan. Untuk mengantisipasi hal-hal itu, salah satu sekolah di Bandung menyampaikan ada satu syarat lain dalam penerimaan siswa untuk jalur zonasi, yakni sudah tinggal di alamat yang tertera minimal 1 tahun. Ya, keresahan masyarakat akan adanya dugaan kecurangan dalam PPDB antara lain dituangkan dalam aksi massa yang terjadi beberapa waktu lalu di Bekasi, Jawa Barat. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pendidikan Nasional melakukan demonstrasi di depan sebuah SMA negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka menuntut pengusutan dugaan jual beli kursi di sekolah dan mafia PPDB online jalur zonasi. Selain itu, terdapat kesalahan dalam sistem PPDB online jalur zonasi terkait dengan dugaan perubahan titik koordinat alamat rumah calon siswa.
Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan inspeksi mendadak untuk membuktikan berbagai laporan dugaan kecurangan yang ia terima. Sambil membawa daftar nama calon peserta didik baru, Bima Arya melakukan sidak di Jalan Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, yang tak jauh dari SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kota Bogor. Hasilnya ditemukan nama calon siswa pendaftar sekolah yang beralamatkan palsu. Pemalsuan alamat ini membuat calon peserta didik yang memang rumahnya dekat dengan sekolah tak bisa mendaftar karena namanya hilang. Bima juga mendatangi salah satu sekolah menengah pertama negeri di Bogor, Jawa Barat dan menemukan adanya data kartu keluarga palsu yang diserahkan oleh pendaftar. Ia pun menduga adanya calo dalam proses PPDB. Khusus kepada inspektorat untuk menelusuri siapa saja yang bertanggung jawab sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran data-data kependudukan. Dari hasil sidak yang dilakukan sejak kemarin itu ada dugaan calo nggak sih Pak? Ya sudah pasti ada. Ya sudah pasti ada. Tinggal calonnya ada di mana, saya minta inspektorat menelusuri nanti. Ya. Tim yang dibentuk berasal dari mana Pak? Apakah Inspektorat, kemudian bagian pemerintahan, Dukcapil, Kadisdik, seluruh camat. Menindaklanjuti teman-teman kecurangan PPDB, tim khusus verifikasi PPDB melaporkan ada 913 pendaftar yang terindikasi curang. 763 orang sudah dilakukan verifikasi faktual dengan hasil 411 sesuai dengan 155 tidak sesuai dan sisanya masih terus dilakukan verifikasi. Saya ulangi saudara, faktual verifikasinya dengan hasil 414 sesuai dan 155 tidak sesuai. Sisanya masih terus dilakukan verifikasi. Para pendaftar yang terbukti melanggar setelah proses verifikasi akan didiskualifikasi dan diminta untuk mendaftar di sekolah swasta. Penentuan dilakukan ketika proses daftar ulang. Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan telah menerima lebih dari 2.000 keluhan seputar permasalahan dalam proses penerimaan peserta didik baru di wilayahnya. Dan mayoritas diantaranya telah ditangani, terutama seputar jalur zonasi. Menurut Kang Emil, selama proses seleksi PPDB berlangsung, tim dari Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai pembersihan dugaan kecurangan hingga membatalkan calon siswa yang terbukti licik. Provinsi kan sudah ada tim pengaduan tanpa banyak mungkin media liput ya. Tim pengaduan ini juga melakukan pembersihan terhadap kecurangan-kecurangan domisili yang ada di PPDB. Mungkin nanti datanya Pak Kadis menyampaikan pembatalan-pembatalan dalam proses sebelum hari yang akhir seperti apa. Cuma memang mungkin yang viral karena Pak Wali Bogor melakukan, saya apresiasi. Tapi di level provinsi sebenarnya tim pengaduan kita sudah sangat profesional melakukan koreksi-koreksi dan mudah-mudahan jadi evaluasi di masa depan juga. Dan saudara, di Bandar Lampung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung juga menemukan kecurangan dalam proses PPDB. Kecurangan data kependudukan dilakukan saat pendaftaran jalur zonasi tingkat sekolah menengah atas. Selama pelaksanaan PPDB tingkat SMA Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung bertugas memverifikasi berkas kependudukan di 17 SMA Negeri dan ditemukan kecurangan berupa perubahan tanggal data kependudukan. Kepala Disdukcapil menyebutkan ada pula kecurangan yang dilakukan oleh oknum lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung dengan cara memalsukan surat dengan mengatasnamakan pihak Disdukcapil dengan menggunakan kop dan tanda tangan palsu. Dari sekolah negeri ada 17 sekolah negeri di SMA negeri yang ada di Kota Bandar Lampung ini mengirimkan setiap harinya selama masa PPDB berkas yang masuk ke kita untuk kita verifikasi, dan kemudian setelah mengirimkan berkas besoknya kita memberikan balasan surat kepada mereka berapa dari total berkas yang masuk, berapa yang memenuhi syarat, berapa yang tidak memenuhi syarat,
lihat berapa yang berkasnya tidak lengkap. Itu jumlahnya puluhan lah di Kota Bandar Lampung yang ternyata berkasnya tidak memenuhi syarat. Ya, Saudara, sistem PPDB sendiri sebenarnya sudah melalui sistem online untuk meminimalisasi kecurangan. Namun, besarnya keinginan masyarakat untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah negeri tak ayal membuat sebagian orang nekat melakukan hal tak terpuji. Dan jalur zonasi kerap menjadi sasaran kecurangan lantaran kuotanya paling besar dibandingkan dengan jalur PPDB lainnya. Nah, untuk tingkat SD, kuota jalur zonasi minimal 70% dari data tampung sekolah. Sementara untuk SMP dan SMA, kuota jalur zonasi minimal 50% ya dari daya tampung sekolah. Sementara untuk wilayah zonasinya pun dibagi 3. Yang paling pertama dimulai dengan lokasi rumah yang 1 RT dengan lokasi sekolah tujuan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi pun menilai dengan adanya sistem PPDB saat ini, kecurangan justru lebih sedikit dibandingkan dengan sistem yang lama. Menurut saya sih masih tetap harus diberlakukan, yaitu kan dalam upaya kita untuk mencegah terjadinya kastanisasi sekolah yang dulu dan kecurangan jauh lebih parah dibanding sekarang kan. Sekarang ini sebetulnya mestinya pemerintah daerah itu punya tanggung jawab 2. Yang pertama itu harus segera menyusun perda yang menegakkan peraturan sehingga kalau ada kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas. Ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Wewenangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, nah ini yang memang akan semakin parah nanti. Sedangkan Komisi 10 DPR RI berencana memanggil pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi permasalahan PPDB jalur zonasi ini. Sejumlah penyimpangan yang terjadi seperti memanipulasi data dan kartu keluarga serta syarat usia dinilai membuat calon peserta didik tidak jujur. DPR juga akan meminta persentase jalur zonasi yang dikurangi dan dialihkan ke jalur prestasi serta afirmasi. Kemudian ini juga makin dibiarkan, maka yang terjadi nanti siswa tidak perlu lagi berprestasi, tetapi hanya sekedar mendekatkan diri kepada zona tersebut. Nah, kami mencoba mengevaluasi dan kami sudah meminta dari Kemendikbud untuk segera melakukan evaluasi. Zonasinya dikurangi lagi. Zonasi tetap menurut saya harus ada, kita perbaiki. Kenapa? Karena itu adalah hak juga warga sekitar mendapatkan sekolah yang jaraknya berdekatan. Tetapi prestasi atau kita sebut saja NEM ini juga harus diberikan ruang yang lebih banyak. Ya, apapun keputusannya nanti dari hasil pertemuan Kemendikbud dengan DPR, yang jelas proses penerimaan siswa baru haruslah mementingkan kepentingan calon anak didik yang adil dan merata. Persoalan pemerataan fasilitas pendidikan serta kualitasnya dan juga tenaga pengajarnya juga sedianya lebih mendapat perhatian. Dengan demikian, semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dengan baik.